Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk seluruh sahabatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada bab ini, kita akan membahas tentang organ-organ yang berperan di dalam sistem reproduksi manusia, baik pada pria maupun pada wanita. Selain itu, kita juga akan membahas tentang fertilisasi, menstruasi, juga kelainan pada sistem reproduksi. Dilengkapi juga dengan cara menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham terlebih dahulu apa sih fungsi dari sistem reproduksi ini. Sistem reproduksi bertujuan untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Dan setiap organisme mempunyai kemampuan bereproduksi atau berkembang biak. Begitu juga dengan manusia. Nah, jadi sudah tahu kan apa fungsi dari sistem reproduksi? Pembahasan yang pertama yaitu tentang sistem reproduksi pada pria. Intinya adalah sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Dan inilah alat-alat reproduksi pada pria yang memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Pembahasan yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita, terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan lopi. Nah, dari kedua saluran telur inilah akan bermuara pada uterus atau yang disebut dengan rahim. Ini adalah alat reproduksi pada wanita. Seperti halnya pada alat reproduksi pria, alat reproduksi pada wanita juga memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk seluruh sahabat senja, setelah kita belajar tentang organ-organ yang berperan pada sistem reproduksi, baik pada pria maupun pada wanita, selanjutnya kita akan membahas tentang proses fertilisasi atau yang disebut dengan pembuahan. Fertilisasi atau proses pembuahan yang terjadi antara sperma dan sel telur terjadi pada bagian tuba falopi atau yang disebut dengan saluran telur. Sebelum sel telur sampai pada tuba falopi, sel telur ini dihasilkan oleh ovarium. Nah, proses pelepasan ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Nah, ini adalah gambaran proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Nah, untuk seluruh sahabat senja, demikianlah pembahasan kita untuk sistem reproduksi pada bagian yang pertama. Untuk menguji pemahaman kalian, saya ingin kalian menyampaikan pemahaman kalian berkaitan dengan proses fertilisasi menggunakan bahasa kalian sendiri di depan kelas, tentunya dengan semangat, lantang, dan penuh percaya diri.